Oke, jadi untuk analisis AC kita itu membutuhkan namanya pengetahuan tentang bilangan kompleks. Ini sebenarnya matematika gitu ya. Di apa? Di beberapa prodi itu bahkan bilangan kompleks ini jadi 2 SKS sendiri begitu ya. Tetapi kita tidak membutuhkan yang bilangan apa? Tidak terlalu membutuhkan bilangan kompleks yang terlalu kompleks. Nah, gitu. Kompleks itu apa? Saya tanya dulu deh. Kompleks itu apa? Ayo ngobrol. Ngomong. Apa? Kompleks itu artinya apa? Kompleks? Tahu kompleks? Ngobrol saja. Apa kompleks itu? Ayo. Apakah itu kompleks? Ada yang tahu? Ngomong saja, ngobrol saja. Artinya apa gitu? Salah nggak apa-apa kok ya. Apa apa artinya kompleks? Kompleks perumahan, kan ya? Ya. Udah tetap Pak, nggak bisa diubah. Tetap tidak bisa diubah, bukan Mas? Bukan. Izin menjawab, Rumit, Pak. Pak. Ya langsung jawab aja, Mbak. Apa? Kompleks itu kayak gabungan dari beberapa bagian gitu jadi satu. Nah, hampir. Ya. Kompleks ini. Majemuk, Pak. Nah, monggo. Apa? Majemuk, Pak. Majemuk. Ya, majemuk itu ya mirip dengan yang tadi. Apa ya? Sudah mirip banget gitu ya. Tapi gini, kompleks di sini yang dimaksud dengan kompleks ini adalah lawan dari sederhana. Lawan dari sederhana itu apa? Jadi kompleksnya kan bahasa Inggris juga ya. Kompleks, X belakangnya. Artinya adalah lawan dari sederhana. Lawan kata dari sederhana. Apa lawan kata dari sederhana? Rumit, Pak. Rumit, Nah, Pak. rumit, benar. Betul, rumit. Ya, jadi bilangan kompleks ini adalah bilangan yang rumit. Ya, kenapa rumit? Tadi ada benernya juga. Dia terdiri dari 2 bagian. Ya, 2 bagian aja sudah rumit, kalau banyak. Tapi ya bilangan kompleks ini memang 2 bagian saja. Oke. Bagian apa saja? Yang pertama adalah bagian nyata. Gitu ya. Jadi dia ada bilangan nyata. Bilangan nyata itu apa? Ya bilangan yang biasa kita kenal. 1, 2, 2/4, minus 3,2631 gitu ya. Apa namanya? 6 kuadrat. Ya. Log 100. Nah, itu bilangan nyata semua. Bilangan yang biasa kita kenal. Tetapi untuk bilangan kompleks ini ada satu bagian lagi yang namanya adalah bagian khayal. Nah ini, saya tembak aja lah ya. Saya nanyanya saya tembak aja biar langsung dijawab. Gitu. Mas Haidar, nyalakan mic-nya. Ya. Ya, Pak. Ya, jawab pertanyaan saya ya. Punya pacar? Mas Haidar? Ada, Pak. Ada. Pacarnya apakah nyata atau imajiner? Nyata, Pak. Nyata ya. Saya tanya, sudah punya pacar nyata? Punya pacar imajiner enggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kalau punya nyata dan punya imajiner artinya adalah orang yang kompleks, orang yang ruwet. ya itulah gitu ya. Biar aja. Ya, semoga tidak tersinggung Mas Haidar ya. Ya, artinya kalau kita ada 2 komponen yang nyata dan khayal itu adalah ya, yaitu bilangan kompleks itu ada 2 bagian, bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan khayal ini apa? Bilangan khayal ini adalah akar dari min 1. Akar dari min 1. Kenapa kok disebut khayal? Ya.
Saya tanya, 1 kuadrat, di sini ya. Kok malah 1 kuadrat, hitam aja lah ya. Mana nih? Sorry, salah. Hmm. 1 kuadrat sama dengan berapa? 1, betul ya? 1 kuadrat itu 1. Nah, kalau min 1 dikuadratkan, hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga, ya kan? Ini. Nah, karena 1 dan min 1, kalau dikuadratkan itu sama dengan 1, tidak ada bilangan real yang kalau dikuadratkan, itu hasilnya adalah min 1. Sehingga akar min 1 itu tidak ada. Bukan sesuatu yang real, begitu ya. Bukan sesuatu yang nyata. Makanya dia disebut khayal. Nah, kalau di matematika, bilangan khayal ini biasa disebut dengan I, dari kata imajiner. Ya. Tetapi, dan di kalkulator, ini kalian sangat membutuhkan kalkulator untuk analisis AC ini, karena ya susah banget kalau nggak pakai kalkulator, terlalu lama, gitu ya. Kalau pakai kalkulator, apalagi kalkulatornya sakti, cepet banget. Nah, kalau di bahasa matematika biasa digunakan huruf I, tapi di rangkaian listrik kita biasa menggunakan huruf J. Dan nanti kalau kalian sudah kenalan dengan Octave atau MATLAB, dua-duanya bisa dipakai. Bisa pakai I, bisa pakai J. Jadi, kita menggunakan J. J itu adalah bilangan khayal. Kalau J sama dengan akar min 1, maka J kuadrat pasti sama dengan min 1, ya kan? Kalau J ini akar min 1, maka J kuadrat, berarti kan akar min 1 dikuadratkan, ya kan? Sama dengan min 1. Kalau pangkat 3, jadi berapa? Nah, kalau pangkat 3, dia jadi min J. Kok bisa begitu? Ya, kan J pangkat 3 ini sama dengan J kuadrat kali J, betul ya? Sehingga J pangkat 3 ini berarti J kuadrat sama dengan min 1. Min 1 kali J sama dengan min J. Hati-hati, kadang-kadang saya kalau bikin huruf J itu mirip angka 2 kadang-kadang, ya, hati-hati. J pangkat 4. J pangkat 4 sama dengan 1. J pangkat 5, nah, dia akan kembali lagi ke J. Jadi J pangkat 5 ini sama dengan J pangkat 4 kali J. Berarti sama dengan J pangkat 4 kan 1. 1 kali J sama dengan J, ya kan? Sorry, titiknya kurang. Ya. Katanya harus dititik. Udah, guys. Oke. Terakhir yang menarik, 1/J. 1/J. Berapakah 1/J? 1/J ini sama dengan, ini kan sama dengan J pangkat min 1 ya. J pangkat min 1 itu kan 1/J. Berapakah 1/J? Ini kita akan berputar. 1/J ini berarti gini ya, 1/J. Ini kalau kita kalikan dengan J/J, J
J per J kan 1, boleh ya kan? J dibagi J kan mesti 1. Bilangan dibagi bilangan kan mesti 1. Bilangan yang sama. Nah, sehingga kita boleh menggunakan seper J ini kita kalikan dengan J per J. Sehingga yang atas itu J, yang bawah adalah J kuadrat. Nah, berarti J kuadrat mana? Ini J kuadrat. Sehingga yang di bawah menjadi min 1. Nah, bilangan kalau dibagi min 1, ya dia sama dengan negatifnya. Berarti ini sama dengan min J. Berarti seper J ini sama dengan min J. Berputar lagi. Ini intinya berputar-putar gitu ya. Nah, oke, terus maknanya apa gitu? Maknanya apa dari J dan gini? Kita lihat garis bilangan ya. Waktu SD dulu kan kenal yang namanya garis bilangan ya kan. Ini sengaja saya kosongin slide-nya supaya bisa dicoret-coret. Kenapa? Karena kalau bikin pakai PowerPoint kelamaan, kita coret aja langsung. Ini garis bilangan ya kan, kalau di zaman SD kan ada garis bilangan. Kalau garis bilangan nyata itu kan pasti ada sini 0, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai aji barang. Kalau ke kiri berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4, silakan mau diteruskan sampai Surabaya juga nggak akan belum tak juga. Ini adalah garis bilangan nyata. Ini bilangan nyata. Nah, untuk bilangan khayal, ini dia tidak terletak di dalam garis. Ya. Kalau garis ini kan satu dimensi, ya enggak? Ini garis, ini satu dimensi. Ya. Nah, untuk bilangan kompleks itu boleh dikatakan dia bukan garis bilangan, tetapi dia adalah menjadi sebuah bidang. Bidang itu berapa dimensi? Bidang itu 2 dimensi, ya kan? 2 dimensi. Nah, jadi bilangan kompleks ini bukan garis bilangan lagi, tapi sebuah bidang bilangan. Nah, contoh ini. Ini. Sumbu X, sumbu yang mendatar, ini biasanya disebut dengan sumbu nyata atau sumbu real. Nah, sumbu Y-nya yang tegak lurus, yang vertikal, ini adalah sumbu imajinernya, sumbu khayal. Bilangan kompleks ada di situ. Kalau bilangan nyata saja, bilangan nyata bukan kompleks, kan kita misalkan menyatakan bahwa bilangan apa namanya 1/2 di mana di garis bilangan ini 1/2 ada di sini gitu ya. Ini 1/2 gitu. Nah, pada bilangan kompleks kita akan menyatakan sebuah bilangan, misalkan bilangan itu bilangan Z, misalkan sama dengan 4 plus J3. Artinya dia ada komponen nyatanya itu 4, komponen imajinernya 3. Nah,
bagaimana menggambarnya di dalam sebuah bidang ini, maka ya 4 ke kanan, 3 ke atas. Berarti ke sini. Ini 4, ke sana ini 3. Maka ini saya kasih titik-titik-titik, agak susah titik-titik-titik. Ini adalah Z. Z1 lah. Ya, Z1. Saya kasih contoh lagi nanti. Misalkan lagi, Z2 ini sama dengan 3 min J2. Ya berarti dia 3 ke kanan. Bilangan nyatanya 3, berarti ke kanan. Ini 3, 2 ke bawah. Ke bawah 2. Ini. Maka ini adalah Z2. Satu contoh lagi. Z3 misalkan. Z3 misalkan ini sama dengan min 6 min J4. Misalkan begini. Min 6 min J4. Sorry, ini agak jauh. Min 6 min J4. Ya berarti 6 ke kiri. Ya kan? Ke sana 6. Oh. Ini. Kemudian ke bawah 4. Right. Sehingga ini nah ini adalah Z3. Nah, jadi representasi bilangan kompleks itu seperti ini, gitu ya. Ya kita gambarkan dalam 2 dimensi, ya, di mana yang sumbu mendatar, sumbu X-nya itu adalah real, sumbu Y-nya imajiner. Nah, ini kan tadi sudah kita lihat ya, Z ini ada 2 komponen, ada komponen real dan komponen imajiner. Jadi kalau kita representasikan, itu Z ini bila ini bagian realnya, yang ini bagian mana sih? Ini bagian imajiner. Nah, tapi ya, karena dia ada di dalam sebuah bidang, begitu ya, dia bisa kita representasikan dalam bentuk sudut, ya, di mana Z ini bisa kita nyatakan sebagai besar dari Z sendiri, ya, magnitud atau besar. Ini kalau dalam istilah bahasa Inggris ini disebut magnitud. Yang ini disebut sudut atau bahasa Inggrisnya itu angle. Angle beda sama angel. Angel L-nya di belakang. Kalau angle itu L-nya nomor 4. Nah, di dalam rangkaian listrik analisis AC, ini semuanya perlu kita nyatakan sebagai bilangan kompleks, mau dalam bentuk kompleks maupun dalam bentuk sudut. Semuanya. Tegangan, kemudian arus, daya, itu ada bentuk kompleksnya, ada bentuk sudutnya.
kemudian nanti kita akan ketemu dengan namanya impedansi. Ya, tapi itu minggu depan ya. Impedansi ini kompleks, terdiri dari resistansi dan reaktansi. Di mana reaktansi ini muncul dari induktor dan kapasitor. Jadi kalau sudah ada induktor, kapasitor, resistor, dia akan membentuk ada R, L, C. L dan C-nya akan membentuk X, imajiner. Dua-duanya membentuk sebuah kompleks yang namanya impedansi. Nah, kadang-kadang ini tanda absolut ini, tanda garis ini, tanda ini kan Z itu ada tanda garisnya ya. Itu tanda absolut itu kadang-kadang nggak muncul, nggak ditampilkan gitu ya. Jadi kalau kita bilang Z saja itu kadang-kadang itu juga artinya hanya besarnya saja. Bagaimana mengkonversi dari Z sama dengan R plus JX ke Z sama dengan Z sudut apa ini? V. Ini sudutnya ini kadang-kadang berupa ya macam-macam ya. Tuh, pencet. Ya. Gimana sih ini? Kadang-kadang itu berupa huruf bisa V, ini huruf V saya jelek ya, ya begitulah. Kadang-kadang huruf alfa, kadang-kadang huruf theta atau beta. Ya, beta ya sudah tahu ya, tapi ini biasanya pakai huruf kecil dari huruf Yunani yang huruf kecil ya. Huruf kecil. Oke. Nah, bagaimana mengubah dari RJX ke Z theta? Z ini kan sama dengan R plus JX, ya kan? Sorry, dihapus lah. R plus JX, gimana kalau kita mau mengubah menjadi Z sudut V, misalkan. Nah, ini kita melihatnya adalah kembali ke sini, ke segitiga ini gitu ya. Saya gambar lagi di sini aja, gambar saya jelek, nggak sebagus itu. Ini saya gambar, di mana ini adalah R, ini adalah X, ini adalah Z. Katanya Bapak Pythagoras, gitu, ya, besarnya Z ini sama dengan akar dari R kuadrat plus X kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Sejak zaman SD kalian sudah tahu. Kalau sekarang belum tahu, ya saya suruh SD lagi. Ya. Ya. Oke. Kemudian V-nya gimana? V-nya gimana? V ini adalah arkes tangan. Kalian tahu tangan dari ini kan, sorry ini V ya. Tangan dari V itu adalah X per R. Sehingga V ini adalah arkes tangan dari X per R. Jadi kalau kita punya R, punya X, kita bisa mendapatkan Z, kita bisa mendapatkan V. Ini. Kalau kalkulator kalian sakti, nggak perlu ngitung begini, langsung konversi bisa. Ya. Dan itu boleh. Ya. Kalau di tangga listrik boleh. Karena ini hanya alat saja. Ya, tapi kalian juga harus tahu ini asalnya dari mana. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita ingin mengubah dari Z
V, Z sudut V, kita ubah menjadi R plus J X. Jadi balik ya, kita kembali lagi ke sini, ke segitiga itu tadi, ya kan? Kita punya Z, kita punya V, nah, maka R ini adalah Z cos V dan X adalah Z sin V. Udah, ini trigonometri banget. Ini SMP ya kan, matematikanya matematika SMP. Sudah. Jadi kalau kita mau mengubah R plus JX, kita ubah bentuknya menjadi Z sudut V seperti ini. Nah, terus ngapain Pak? Kok pakai diubah-ubah begitu ya? Yang pertama, dalam beberapa kasus kita lebih mudah menghitung menggunakan bentuk kompleks yang R plus JX. Dalam beberapa kasus, kita lebih mudah menggunakan bentuk Z dan sudut. Nih. Oke. Ini bagian terakhir. Nanti contohnya ada video lain yang bisa kalian lihat di LMS. Bagaimana operasi dari bilangan kompleks ini? Ya, operasi bilangan kan pada dasarnya itu penjumlahan dan pengurangan. Habis itu diperluas jadi perkalian dan pembagian. Itu dulu, penjumlahan dan pengurangan dulu. Misalkan kita punya Z1 sama dengan 6 plus J3. Z2 sama dengan 2, duanya kok mirip J nanti. 2 min J10. Kalau mau penjumlahan, ya gampang, ya kan? Tinggal dijumlah saja. Misalkan Z3 ini sama dengan Z1 plus Z2, misalkan. Ya sudah, tinggal dijumlah saja. Kalau seperti ini, real dijumlahkan dengan real, imajiner dijumlahkan dengan imajiner. Sorry, susah banget sih. Jangan di sinilah. Sebelah sini. Misalkan Z3 sama dengan Z1 plus Z2. Nah, berarti Z3 tinggal dijumlahkan. Ya. 6 tambah 2 sama dengan 8. Bagian khayalnya J3 min J10. Berarti 3 dikurangi 10 berapa? Min 7. Berarti ini 8 min J7. Sehingga Z3 ini, kok coba sih. Z3 ini sama dengan 8 min J7. Kalau pengurangan gimana? Ya, misalkan Z4 ini sama dengan Z2 min Z1. Gitu. Nah, sebentar sebelum ke sini ya, sebelum ke pengurangan. Ini kita bisa gambarkan pada tempatnya sih. Begini. Nanti yang pengurangan di sebelah kiri aja. Ini. Pengurangan di sini nanti. Nah, Z1, misalkan warnanya merah, Z1 itu kan 6 plus J3
kurang lebih ke sini. Z1. Nah, Z2 yang ngikuti. Z2 itu 2 plus 2 min J10. Berarti 2 ke kanan. 2 ke kanan ini. Sorry, ganti warna lah. 2 ke kanan. 10 ke bawah. Ini. Ini adalah Z2. Sehingga Z3 ini. Nah, ini adalah Z3. Nah, jadi kita bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan itu kita tinggal pakai gambar, pakai grafik, itu juga ya mudah juga. Gitu ya. Sekarang pengurangan. Misalkan Z4 Z4 ini sama dengan Z2 min Z1. Nah, berarti tinggal ya sama pengurangan berarti. Ini berarti 2 min J10 dikurangi 6 plus J3 dikurangi. 6 dikurangi, 2 dikurangi 6 ini sama dengan min 4. Min 4. Min 10 dikurangi plus 3. Berarti min 13. Nah, sehingga Z4 ini sama dengan, kurang J-nya ya. Min 4, min J13. Nah, mudah kalau penjumlahan dan pengurangan itu relatif mudah. Nah, ini yang lebih tuyul. Perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian itu bisa dilakukan dalam bentuk kompleks maupun dalam bentuk sudut. Misal, kita punya ZA sama dengan 2 plus J2. ZB sama dengan misalkan 3 min J4. Oke. Sebelum kita perkalian atau pembagian, ya. Jadi saya kasih ini dulu ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kita lebih mudah melakukan dalam bentuk kompleks seperti ini. Ya. Ini kan mudah ya, penjumlahan dan pengurangannya mudah. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan ini lebih mudah menggunakan bentuk kompleks. Nah. Sedangkan perkalian dan pembagian ini lebih mudah dilakukan dalam bentuk sudut. Perkalian dalam bentuk kompleks bisa, dalam bentuk sudut mudah. Pembagian dalam bentuk kompleks itu bisa, jalannya panjang, ya, sepanjang jalan kenangan bersama mantan. Nah, dua-duanya sangat mudah dalam bentuk sudut. Sekarang percaya sama saya saja bahwa ZA ini kalau dalam bentuk sudut ini adalah 2 akar 2 sudut 45 derajat.
Yang ZB, percaya saja sama saya, ini 5 sudut minus 53 derajat. Ya, nggak 53 sih, sebetulnya itu 52,8 atau 52,9 lah. Ya, tapi biasanya yang mudah 8 seperti ini. Kalau nggak percaya, silahkan pakai kalkulator. Misalkan, oke, perkalian dulu, guys. Masih ada habis ya. Ini tak tambahin biar banyak. Misalkan begini, ZA kali ZB, ZC. ZC sama dengan A kali, saya sebenarnya jarang menggunakan notasi kali seperti ini ya, kita orang engineer biasanya pakai titik aja cukup gitu ya. Meskipun di fisika itu kalau sudah vektor, perkalian titik dengan perkalian dot, perkalian titik atau dot dengan perkalian cross atau silang itu beda dari segi vektor. Tapi ini kita nggak bahas vektor. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Ini berarti kan ini kita pakai jalan yang susah dulu. Dan jalan yang susah ini kalau kalian hanya punya kalkulator bakul beras. Ya, kalkulator yang hanya ada tambah kurang kali bagi, nggak ada sin cos tangen. Terpaksa pakai yang ini. Nah, berapa ZA kali ZB? Ya begini, 2 plus J, 2 kali 3 min J 4. Ini semuanya setiap komponen kita kalikan. Jadi 2 kali 3 berapa? Kemudian 2 kali min J 4 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 kali min J 4 itu sama dengan min J 8 ya kan? Min J 8. Kemudian sebelahnya J2 kali 3 berarti J6 plus J6. Nah, ini yang tricky. J2 kali kali min J4. Berarti berapa? Min J kuadrat 8. Min J kuadrat 8. Ini J min J kuadrat 8 ini berapa? Ini yang harus kita mainkan gitu ya. Ini yang sebelah sini dulu kita sederhanakan. Yang sebelah ini 6 min J8 plus J6 itu gampang ya kan? Berapa? Min J2. Min J2. Sedangkan ini min J kuadrat, nah berarti ini min J kuadrat kalau kita lihat nah tadi sini J kuadrat adalah min 1. Ini adalah min 1 di sini. Min 1. Kemudian D8. Min 1 sama dengan 1. Ya, jadi 1 kali 8. Berarti ini yang segelondong ini yang segelondong ini sama dengan 8. Ya. Sehingga ZC ini sama dengan 6 tambah 8 min J2. Berarti 14 min J2. Itulah ZC. Kalau dalam bentuk
Bentar. Tambah dulu ya, ini urek-urekannya saya tambahin. Oh, ada yang banyak guys, kasih 4 banyak. Dalam bentuk apa sudut itu kita seperti ini. Oh, sorry. Bentuk sudut itu Z1 tadi sama dengan berapa? 2, sorry, ZA ya, Z1. ZA. 2 akar 2 sudut 45. 2 akar 2 sudut 45 derajat. ZB ini 5 sudut minus 53 derajat. 5 sudut minus 53 derajat. Ya. Kalau ini kita kalikan, ya tinggal Z-nya ini 2 akar 2 tinggal kita kalikan dengan 5. Berapa 2 akar 2 kali 5? Sama dengan 10 akar 2. 10 akar 2. Ya, benar banget. Terima kasih. 10 akar 2. Nah, sudutnya gimana? Kalau perkalian, sudutnya tinggal dijumlah. Gampang, tinggal jumlah. 45 ditambah minus 53. Berarti tinggal berapa? 45 dikurang 53? Min 12, Pak. 12 ya? Iya, min 12 kan. Iya. Masa sih? Masa 12? Berapa? Ayo, masa 12? 7. Oh, iya tuh, min 7. 7. 8, Pak. Ya, min 8. Min 8 derajat. Jadi kalau pakai bentuk sudut itu mudah. Yang Z-nya, magnitudnya dikalikan apa namanya? Sudutnya dijumlahkan. Oke. Perkalian sudah. Terakhir pembagian. Pembagian. Sebetulnya di video saya juga, video yang lama ya begini juga, cuman pakai kertas ya kan. Ini lebih canggih. Tapi tulisan saya sama-sama jeleknya. Ya. Jadi ada dua profesi yang tulisannya boleh jelek. Dosen itu tulisannya boleh jelek. Dokter tulisannya boleh jelek banget. Ya. Jadi beruntunglah kalian nanti jadi engineer tulisannya nggak jelek-jelek banget. Kecuali kalian lulus kemudian S2 kemudian jadi dosen juga sama seperti saya gitu ya. Masih boleh jelek tulisannya. Pembagian. Misalkan kita punya ini apa sih? PC ya. Jadi ini 14 min J2 ini kalau kalian konversi ke bentuk ini hasilnya ini apa? 10 akar 2 min 8 derajat. Ini sama. Ini juga sama dengan yang ini tadi. Sama dengan 14 min J2. 14 min J2. Kalau kita pakai yang ini, ya, pakai rumus-rumus yang ini sama saja hasilnya. Mau pakai 14 min J2 itu juga sama dengan 10 akar 2 sudut min 8 derajat. Itu. Nah, sekarang pembagian. Pembagian ini kalau pakai bentuk kompleks itu sangat menyebalkan. Dan
kalian terpaksa harus melakukan kalau hanya punya kalkulator bakul beras. Ya, kalau punya kalkulator jelasin kos tangan kan gampang. Ya, saya di LMS saya upload cara memakai kalkulator untuk operasi bilangan kompleks. Tidak saya masukkan kurikulum, tapi kalian silakan pelajari. Ya. Jadi tidak saya masukkan ke kurikulum, tapi ya kalian lihat sendirilah, gitu ya. Kalian tonton sendiri. Gitu. Disesuaikan dengan kalkulator kalian. Mohon maaf, kalkulator saya Sakti. Ya. Sekarang kalkulator Sakti begitu harganya murah kok. Relatif gitu ya. Daripada zaman saya kuliah dulu. Zaman saya kuliah itu kalkulator yang paling mahal itu punya anak sipil. Kalkulatornya itu harganya bisa 900.000. 900.000 itu bensin harganya masih Rp1.000 per liter. Bayangin sekarang berapa harga? Udah dapat laptop kalau zaman sekarang. Ya. Sekarang kalkulator yang bisa begini ini ya 150.000, 200.000 dapat. Tapi jangan beli kalau beli di toko lokal itu biasanya agak mahal, bisa diangkat 300. Kalau beli online bareng-bareng rombongan itu lebih murah jatuhnya. Kalau nggak usah rombongan juga nggak apa-apa, manfaatkan aja gratis ongkir 11. Nggak sampai 200.000 kok, googling aja. Kalau sudah punya, alhamdulillah. Ya, beli nggak harus baru ya kan? Punya mas-mas yang baru lulus, beli aja, siapa tahu dijual murah. Atau minta, atau dirayu, atau itu sekalian lah ya. Yang jelas dengan cara-cara yang halal, nggak boleh nyolong. Nggak kayak zaman saya dulu, zaman saya kuliah, ada kalkulator ketinggalan di kelas, wassalam, diikhlaskan. Apalagi kalkulatornya anak sipil. Kadang-kadang apa ya? Cari pacar anak sipil itu buat pinjam kalkulatornya aja. Ada yang begitu. 20 tahun yang lalu. Oke, balik ke pembagian. Ini saya sudah lantur, sudah hampir 1 jam lagi ya kan. Terakhir pembagian kan. Oke, misalkan Z P. ZP ini misalkan sama dengan yang gampang aja lah ya, 3 min J 3. Ini sama dengan 3 akar 2 sudut min 45 derajat. ZQ misalkan berapa nih ya? Min 8 plus J6. Ini 10, sudutnya berapa ya? 90 ditambah 53 berapa? 143. Nah, ini. Nah, kalau kita pakai bentuk kompleks, misalkan berapakah ZF? Ini misalkan Z, salah tulis Z kok. Ngomongnya Z tulisnya Q, karena saya sudah mulai tua. ZQ per ZP. Nah, misalkan begini. Nah, kalau pakai jurus kalkulator bakul beras, kita terpaksa hitungnya begini. ZF ini sama dengan min 8 plus J6 per 3 min J3. Ini terpaksa kita harus kalikan dengan konjugatnya. Konjugat itu apa sih? Nah, diakalin. Ya. Kita kalikan dengan 3
Ini J3 juga. Tapi kalau di sini nih, negatif, di sini kita bikin positif. Jadi kebalikannya. Kalau yang di sini positif, di sini kita jadikan negatif. Kalau ini negatif, di sini positif. Ya, 3 plus J3 dibagi 3 plus J3 kan 1, ya kan? Nah, ini harus kita selesaikan. Yang atas diselesaikan, yang bawah diselesaikan. Yang atas dulu. Yang atas min 8 kali 3, langkahnya jadi panjang. Min 8 kali 3 sama dengan min 24. Min 8 kali plus J3 berarti min J24. J6 kali 3 itu plus J18. J6 kali J3 itu min 18. Min 18. Ini yang atas. Yang bawah 3 plus J3. Ini yang bawah sebenarnya enak nanti karena ada yang bisa saling menghilangkan. Ya. 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian 3 kali J3. J9. Min J3 kali 3. Min J9. Nah, ini yang hati-hati. Min J3 kali J3. Ini hasilnya plus 9. Seperti ini. Nah, kita akan lihat yang tengah ini. Yang ini. Ini itu saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan. Ya, memang sudah sifatnya seperti itu. Yang atas kita hitung. Min 24, min 18, itu 42. Min 42. Kemudian yang J-nya, khayalnya, min 24 plus 18, itu min 6. Min 42, min J6. Per 9 tambah 9 sama dengan 18. Kalau kita bagi 3 semuanya, 42 dibagi 3 itu berapa sih? 14 ya. Min 14 min J2 per 18 dibagi 3 sama dengan kok dibagi 3? Salah, dibagi 6 ya. Ngapain bagi 3? Bagi 6. Sorry. Min 42 dibagi 6 itu adalah min 7. Min 7 min J. Ya, kalau J1 ya, ditulis saja J. 18 dibagi 3. 18 bagi 6 sama dengan 3. Ya udah, ini hasilnya. Jadi ini sama dengan min 7 per 3 min J per 3. Ini juga boleh. Ini kalau pakai kalkulator bakul beras. Nah, kalau kalian bisa mengubah menjadi bentuk ini, bentuk fasor, ya kan? ZQ ini kan sama dengan 10 sudut 143 derajat. Ini ZF. ZP ini sama dengan 3 akar 2 sudut minus 45. Sudah. Saya bilangnya setengah jam tapi jadi 1 jam ya, sudah, apa-apa lah. Semoga bermanfaat ya. Tinggal sedikit. Ini tinggal dibagi ya. Berarti ini ZF ini 10 akar 2 10 dibagi 3 akar 2. 10 dibagi 3 akar 2.
Kemudian sudutnya ini berarti 143 derajat dikurangi ya, kalau kalau pembagian itu dikurangi, kalau perkalian itu ditambahkan, kalau pembagian dikurangi. Dikurangi minus 45. Nah, ini dikurangi minus 45 derajat. Oh, panjang. 10 dibagi 3 akar 2 itu 5/3 akar 2. Sorry, harusnya ada sama dengannya di sini. F sama dengan 5/3 akar 2. Sudutnya berarti 143 ditambah 45. Sorry, ini J ya. Saya hati-hati, saya huruf J dengan angka 2 itu suka mirip. Hati-hati ya. Hati-hati. 143 tambah 45 berarti 188 derajat. Oke, hari ini begini saja. Terima kasih sudah menyimak. Ada pertanyaan? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, monggo. Untuk mencari sudut dari bentuk rektangular kan itu Pak ya, disebut Ya, rektangular betul. bentuk polar. Ya, betul. Yang ZQ. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau yang saya cari itu kan arkes tangan 6/-8 ya Pak. Hasilnya -36 sudutnya Pak. Ini 36. Nah, ini hati-hati ya. Gimana itu? Untuk yang arkes tangan, ini dia tangan itu tidak bisa membedakan positif dan negatif. Itu. Kenapa? Karena kalau R-nya yang positif atau X-nya yang positif itu dia nggak bisa membedakan. Sebentar, saya tambah satu lagi ya. Saya tambah. Oh, masih ada di sini ternyata. Kirain. F5. Nah, begini. Oh, sama saya. Ini. Nah, kalau kita hanya mengandalkan atas tangan itu saja, tadi hasilnya berapa Mas? Ini 36. 36. Nah, ini kita harus hati-hati untuk yang tangan ini. Saya lupa ini ya. Saya lupa ini. Karena ini bisa jadi fatal gitu ya. Ini kan tadi R X X-nya jelek banget, biarin lah. Untuk yang ini -8 plus J6 itu kita harus pahami dia ada di kuadran berapa. Biasanya ini dikasih nama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini kan arkes tangan min berapa? -8/6. Itu kan -4/3 ya, -4/3. Itu hasilnya itu sebetulnya bisa 2. Cuman biasanya yang ditampilkan oleh kalkulator itu hanya yang kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Itu kita harus melihat ininya. Melihat sudutnya. -8 dan +6 berarti ya kan -8 ke sana, ya, kemudian +6 ke sana. Nah, berarti kan ini yang dimaksudkan adalah sebetulnya ini yang dimaksud dengan ZQ ya. Dan sudutnya adalah ini. Sudut yang kita mau adalah ini. Ini adalah V. Tetapi kalkulator itu tidak secerdas kita. Dia tidak bisa membedakan. Kalau ini kan berarti arkes tangan
dari 6/8. Gitu ya kan? Nah, bagi kalkulator ini tidak ada bedanya dengan arkes tangan min 6/8. Min 6/8 itu ada di sini. Nah, jadi yang didapatkan oleh Mas tadi, berapa Mas? Min berapa? 36 ya? 37? Ya, 36, sekian ya kan? Iya, 36. Itu adalah ini. Ini adalah min 37. Nah, padahal yang kita minta itu adalah yang oranye. Nah, artinya kita harus melihat kuadrannya, mana yang positif, mana yang negatif. Hati-hati. Gitu ya. Kenapa? Karena kalkulator itu tidak bisa membedakan ini yang atas dengan yang bawah. Itu dia nggak bisa membedakan. Jadi sama, kalau misalkan arkes tangan, misalkan min 10, min 15. Nggak ada bedanya dengan arkes tangan 10/15. Padahal yang ini kuadran 3, yang ini kuadran 1. Jadi hati-hati kalau arkes tangan ya, ini saya lupa gitu ya. Saya lupa menyampaikan, hati-hati. Nah, berarti ini sudutnya adalah phi dari Q itu adalah ini 90 derajat plus 37. Benar ya? Sorry kok 37. 6/8. 6/8 ya sih? Saya salah berarti tadi ya. Oh, berarti salah saya ya. Ini berarti bukan 143 ya. Ini saya ganti ya. Mohon maaf, saya salah nih. Ini berarti seharusnya 90 tambah 37 berapa? Oh, nggak bisa dihapus. Ya, sudah bisa dihapus. Maka kita urak-urak pakai warna putih. Waduh, sorry. Ya, ini karena sudah ke-save tadi ya. Tidak bisa dihapus. Ini sudutnya adalah 90 tambah 37 tadi. Sorry, saya agak ragu ya. 6/8. Oh ya, ini 6 karena 8. Benar, 37. Saya salah. Berarti, sorry, ini 37, ini bukan 37 sih tetap ya. Sorry, salah. Ini 37, ini 90, ini berarti di sini adalah 53. Berarti, oh saya sudah benar nih, sorry. Saya sudah benar. 90 tambah 53 derajat. Kenapa? Karena yang ini juga, ini kan 37 ya. Berarti Vicky, saya nggak salah berarti tadi ya, 100, berapa? 143, betul. Sorry, benar 143 derajat. Nah, itu yang harus hati-hati ya Mas ya. Kalau menggunakan arkes, ini yang harus hati-hati. Kalau kalkulatornya lebih sakti lagi, sebetulnya lebih mudah. Gitu ya. Kesalahan seperti ini tidak akan terjadi. Tapi kalau kalkulator kita hanya punya sin cos tangan, tidak punya mode yang ini, P ke R maupun R ke E, kalau pakai mode ini, itu kesalahan seperti ini tidak terjadi sebetulnya. Tapi kalau kita hanya punya sin cos tangan, ini bisa terjadi. Dan kita harus hati-hati dengan kuadran ini. Gitu. Yang ini kan salah ya, yang hijau ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, oke, sudah jelas Mas ya?
Iya Pak, sudah Pak. Nah, sudah komat, saya sudah ketinggalan. Terpaksa saya akhiri dulu dan pertanyaan mungkin melalui media lain boleh ya, atau mungkin minggu depan juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menyimak, semoga berguna bagi nusa dan bangsa, dan khususnya buat kalian pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.